Namanya naik tangga itu capek juga, ini udah tangga keempat. Apa yang dirasakan di Jadi sebelah kolam dewasa ini dan kolam anak ada bunker di sini guys tuh. Sekarang saya berada di Brazil dan dulu sempat surat. Oke, balik lagi di channel Gagas Agasta dan malam kali ini saya balik lagi bersama Teh Yul dan Kang Fakih. Kemudian ada Kang Raden dan sebelah sana ada Kang Alif. Dan di sini ada yang beda nih, karena di sini ada pegawainya ya Kang. Dulunya di sini kan? Ya, betul. Berapa tahun nih Kang? 5 tahun kurang lebih. 5 tahun. Ini Kang Hasbi, admin dari Gerage Majalengka SC. Jadi beliau ini adalah pelatih renang di kat di sini ya Kang? Ya, betul. Cuman karena corona jadi kolamnya terbengkalai, kemudian ya siapa yang mau renang di sini juga ya Kang, kalau misalkan udah terbengkalai. Ngeri juga gitu kan. Gimana nih Kang, langsung aja mungkin? Boleh, kita langsung aja ke dalam. Langsung aja. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, komen dan like channel Gagas Agasta, silahkan sekarang juga. Jangan lupa tetap stay tune dari awal video sampai akhir biar melihat apa aja yang sebenarnya terjadi. Walaupun memang di video sebelumnya kita udah konten ya Teh Yul, sekarang kita akan mencoba hal yang beda. Mungkin ada uji nyalinya atau ada apanya gitu, berinteraksi mungkin ya. Penasaran? Tonton terus. Sekarang kita akan memasuki area utama kolam terbuka. Oke, sebelah sini. Siap. Guys, kita kembali lagi ke sini. Mantap. Tuh. Oke, ini kafetaria ya. Kafetaria tempat pengunjung duduk santai nongkrong wifian ya. Dan bersama Kang Fakih, Kang Raden dan Nah, ini Kang Alif. dulu lampu sempat mati ya. Iya. Lampu sempat mati Lampu ini mati Kang. dan sekarang tiba-tiba menyala. Apakah ada yang menyalakan apa? Ya, sepertinya mungkin ada yang menyalakan mungkin sepertinya. Dari orang atau Dari orang kayaknya. Cuma saya juga kurang tahu kan. Tapi ini kan dikunci ya pintunya. Iya, dikunci ini dikunci. Saya juga kurang tahu ini emang dinyalain apa enggak. Dulu kan saya lihat Kang Gaga sama Tejo kan mati ya. Mati. Untuk semua ya. Dong ketika kau lihat kok pada nyala gitu kan. Ya mungkin ini mas seperti ada yang menyalakan lah orang. Positive thinking ya Kang ya. Positive Masih aman ya kita ya, masih posisi aman. Aman. Jadi kita udah ke WC ya Teh? WC, sekarang akan lanjut lagi ke serodotan yang kemarin kita nggak survei sama sekali. Jadi penasaran juga sih. Dan ada yang komen juga kan kenapa nggak ke belakang serodotannya gitu. Saya juga penasaran, kita lihat aja. Nah ini dia serodotannya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kita mau nyoba naik ke atas? Siap. Mau ke atas? Ayo Kang. Penasaran? Boleh. Apa ada jalan? Iya, ada tangga. Oh ya. Ada tangga. Maksudnya bisa jalan enggak gitu? Jadi dari 3 orang ini tadi mendengar suara HP ya. Cuma entah di mana suara HP-nya. Sandra. Oke, Bentar dong. kita akan ke atas. Jadi Kang Hasbi duluan. Oh ya. Mantap sekali kakak. Wow. Assalamualaikum. Aman Kang? Oke, aman. Tangga ketiga sekarang. Namanya naik tangga itu capek juga, ini udah tangga keempat. Aduh, bikin hayo gitu ya. Dan ini adalah terowongan untuk serodotan yang pertama nih. Meluncur ke sana, set, muter lagi dan terjun. Tuh ya. Ini yang kedua dari lantai 2 nih.
Ini yang ketiga juga lantai 2 ya. Dan di sana kolam-kolamnya tuh. Ada teh ini teh. Ada tuh. Nah, mantap ya teh. Iya. Tuh. Jadi kita kemarin nggak kesini, ternyata di sana wah kelihatan tuh ramai, ada apa Karena namanya? kita deket jalan raya sih Jalan raya Kang, di ya. sana ada Oppo, ada Optik. Dan di sini kolam anak-anak. Ini kolam dewasa. Ternyata kemarin kita kesini itu masih banyak yang nggak dikunjungin ya Kang ya. Iya. Karena posisi kita juga hanya bertiga dan istilahnya situasi dan kondisi tidak memungkinkan Betul. juga. Karena sekarang kesini kita ada. Sekarang ada banyakan ya teh. Dan sekarang kita akan mencoba untuk turun lagi ke yang katanya bunker ya. Soalnya kemarin kita nggak masuk ke sana sama Teh Yul sama Kang Fakih ya Kang. Iya. Karena nggak tahu ada tempat itu gitu. Iya. Oke. Mantap sekali guys. Aduh, heboh lagi nih, turun lagi. Jadi tetap harus hati-hati kalau turun tangga ya. Agak nunduk lah. Oke, jadi tadi udah naik ke atas 1, 2, 3 lantai dan sekarang masuk ke sini. Aduh, kalau udah nunduk-nunduk ini tuh gimana gitu ya? Gila men. Badan segede gini disuruh nunduk. Menyiksa ini. Oh, jadi di sini. Mana ada siap? Ini Siap. nanti tutup lagi jangan kan? Jadi kita akan kita buka nanti nggak bisa napas. Sok. Nah, ke bunker. ini bunker atau yang disebut gudang mesin ya. Oke, saya buka. Tapi nyala ya Kang? Oh. Oh. Nah, saya bisa duluan. saya bisa ini enggak? Ini datang nggak? Pakai copot ini ya? Pakai aja, pakai apa? Pakai aja. Susah Kak. Mau digendong. Enggak, Akang aja yang turun duluan, nanti aku nyusul. Ya. Di sini ada bunker. Itu dulu. Wah. Yuk. Jadi sebelah kolam dewasa ini dan kolam anak ada bunker di sini guys tuh. Jadi kita kesini kemarin karena nggak tahu juga ini dikiranya Ini nggak bakal nutup sendiri kan? apa gitu ya. Mending jaga satu orang di atas. Di sini tuh ruang udah sama sekali. Ada satu di dalam itu lewat sini. Bro, males ya gini. Olahraga. Aduh, assalamualaikum. Oke. Nah, untuk di gudang mesin ini apa mungkin terbilang bukan di bidang saya ya. Ya mungkin nanti untuk Teh Yul sendiri aja yang mungkin yang merasakannya secara langsung lah gitu, tanpa saya beritahu seperti apa dan bagaimana. Dan juga mungkin saya juga tadi lihat saya sempat kontak lagi energinya, jadi emang benar-benar kuat gitu. Ini mungkin nanti Teh Yul yang menerangkannya di sini seperti apa dan bagaimana, rasanya seperti apa. Oke, silakan Teh Yul. Dan kita lanjut ke sini. Ini bagian ruang mesin. Dan kita kemarin nggak kesini ya Kang Gagas ya, karena tidak tahu, karena ini di bawah, di apa namanya, ruang tanah, bawah tanah ya, Ya. ruang bawah tanah, dan posisinya ini mesin, dan mungkin ada sebagai ininya lah bagiannya.
Yang pertama kali pas masuk ke sini Kang Hasbi sudah mulai merasakan berinteraksi gimana rasanya di sini. Di sini yang satu panas, pengap, dan ini beda, benar-benar auranya mantap banget, mantul banget ini di sini. Kalau misalkan untuk masalah makhluk yang saya lihat ada di sebelah sana, dan dia sosok seperti kayak semacam apa ya, saya kurang jelas juga ya, tadi saya lihat pas Kang Hasbi berinteraksi saya kurang jelas juga melihatnya seperti apa. Dan ketika rame-rame kesini kan istilahnya ada lampu juga, mungkin agak silau apa gimana, luar biasa. Nah, memang yang pertama dari awal dibangun kan seperti biasalah ada selamatan, terus tiap malam Jumat ada pengajian. Dari semenjak kolamnya ditutup, habis kontrak itu kalau tidak salah bulan Juli pertengahan 2020. Nah, dari situ sudah tidak pernah disinggahi lagi di sini. Jadi tidak dikontrak lagi. Tidak dikontrak lagi, sudah habis kontrak. Nah, dan juga ini biasanya sering keluar masuk gitu. Pegawai di sini buat beresin air, nyalain listrik di sini. Nah, dari semenjak ditutup, sampai sekarang ditutup terus sampai sekarang. Jadi ketika dibuka dan auranya tuh bener-bener mancar banget. Jadi makanya ketika saya mau turun, saya naik lagi sebentar makanya ngumpulin dulu tenaga. Makanya kalau yang badannya nggak kuat ya mungkin bisa ngelos gitu, dalam artian inilah inside gitu ya. Apa Kang inside? Jadi contoh yang badan gak kuatnya kayak gini, berat gitu turun. Nahan badan. Pengap juga ya kan di sini ya? Iya lumayan, karena udara cuma satu di sini. Gitu. Kayak mungkin sepertinya bisa aja ini untuk tempat uji nyali di sini, cuman mungkin kayaknya kita harus matiin lampu nih, diputer-puter matiin baru kita ujikan. Tapi atas tetap dibuka karena udara ada di sini satu. Ya? Iya. Boleh. Kita nunggu di atas. Kita nunggu di mana aja gitu ya? Ya di luar dong. Oke, siap. Nanti kan takutnya di sini settingan gitu kan. Wah, apa settingan Oke, gitu. baik. Kita di sini mungkin ya tempatnya ya. Ya, Mungkin boleh, di sini boleh, ya. Mungkin pencahayaan dari kamera aja. Dari kamera aja. Dari kamera aja, Ya. pencahayaan dari kamera untuk Cahaya yang ini Cahaya ini nanti dimatikan dulu, diputar, Nanti kita nanti ditinggalkan saja ya. Ya tinggal saja. Mungkin Berapa menit kan? ya mungkin minimal 15 menit lah. Kita coba lihat 15 menit. 10 menit aja gitu. Hah? Kan durasi. Durasi. Oh durasi, oke, boleh 10 menit deh kalau gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Kita akan naik lagi ke atas. Haridang. Di ruangan ini lampu semua dimatikan dan hanya dari cahaya dari kamera aja yang hanya dinyalakan. Ini. Oke, kita udah mulai stop motion. 15 menit ya? Kita rekam dan dan diri udah ke atas. Sekarang kedua. Harusnya satu orang sih. Harusnya kamu yang kasih. Enggak. Pakai. Apa yang dirasakan di film horor ini dan apa jujur saya nggak berani lihat ke sana. Nggak berani lihat ke sana. Nah, lalu jadi mimpi wani. Wani ini. Itu wani apa? Asli. Jadi wani. Jadi wani. Yes, jadi.
benar-benar dekat, benar-benar di situ. Kayaknya cocok. Kalau tetap Yes. Yuk, sepertinya sudah. Tidak terjadi apa-apa. Oke, kita ditinggal guys. Benar-benar tinggal. Jadi kita itu ditinggal. Enggak. Kok nggak kelihatan jalan?
ditinggal dan ditinggal. Oke. Nah, sekarang kita akan coba uji nyali yang kedua, tepatnya di sini ya, di bawah tangga dan di bawah serodotan. Karena tadi di gudang mesin sudah. Nah, sekarang kita akan nyoba di tempat yang berbeda di sini. Siap, Raden? Sini? Siap. Oke, kita langsung shoot aja tempatnya sini. Silakan. Nah guys, sekarang sama saya di sini ada di Jalan Akmal Padulo. Sekarang pukul jam setengah 11. Sekarang saya berada di Brage dan dulu sempat surat. Oke, lanjut. Saya dulu sempat kesini, datang ada acara sekolah, kemudian ada semacam apa ya, event-event sekolah yang mana biasanya ya paling renang, main dalam macam. Kebetulan kenapa saya disendirikan di sini karena saya punya turunan dari ayah, kemudian dari kakek, yang mana saya dibekali. Mungkin semuanya ngerti kalau maksud dari dibekali itu apa. Intinya saya dibekali oleh ayah sendiri turunan, dimana yang insya Allahnya saya dijaga di sini. Jadi saya di sini mau bercerita aja pengalaman saya selama ke Gerage ini, ketika Gerage ini masih ya bisa dibilang masih berjalan, masih bisa bisa digunakan. Jadi ya ramai seperti biasa, layaknya kolam renang di tempat-tempat lain yang mana banyak anak-anak main dengan orang tuanya atau anak sekolah yang biasanya renang di sini. Kemudian ada pelajaran sekolah anak SMA, SMP, SD pun mungkin ada yang di sini untuk acara-acara kepentingan sekolahnya. Dan mungkin selama saya kesini gak banyak hal yang terjadi ya, karena saya datang ke sini cuma ketika ada acara-acara sekolah saja, dan gak banyak hal yang aneh-aneh macam-macam. Tapi mestinya kalau malam-malam datang ke sini dan posisi Gerage-nya kayak gini pasti ada aja gitu. Cuman kan kalau kita datang dengan sempurna, dengan baik, dengan sopan, insya Allah semuanya juga pasti baik. Karena kita tinggal gak sendiri aja di dunia. Nah, jadi selama saya masih SD, zaman SD, sering datang ke sini untuk mengikuti pelajaran olahraga yang mana tentang renang tentunya pastinya, dan datang ke Gerage karena jarak dari sekolah SD saya ke Gerage ini ya lumayan dekat. Dan sekarang selama pandemi karena corona COVID-19 akhirnya Gerage seperti ini, saya cukup prihatin karena ya tidak terurus. Jadi mungkin kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, ini masih bisa layak guna kalau misalkan kitanya mau ada perubahan mungkin ya. Dan semoga aja COVID ini bisa berlalu dengan cepat. Tapi ya karena pandemi seperti ini, Gerage jadi seperti ini, terbengkalai, dan gak ada siapapun tuh yang mau kesini tentunya pastinya. Jadi ya apa ya, pokoknya gak ada yang bisa datang ke sini, gak ada yang bisa datang karena kan suasananya juga seperti ini, karena sudah tidak layak pakai pastinya gitu. Ya, pengalaman saya tidak banyak di sini, hanya melaksanakan renang tentunya karena tempat renang, kolam renang sebutannya pastinya, karena ya memang tempatnya tempat renang gitu. Jadi ya saya datang ke sini untuk melaksanakan itu saja. Dan ya ini apa ya, kalau bahasa kita serodotan. Jadi biasa kalau nggak ada serodotan di kolam renang nggak akan asik buat anak-anak dan mungkin bapak-bapak. Jadi di belakang saya ini ada semacam dua tingkat tempat untuk seluncuran. Jadi ya udah mulai tua dan mungkin kalau misalkan makin ditinggalin
mudah untuk berubah ya. Jadi harus benar-benar hati-hati bagi siapapun teman-teman yang mau datang ke sini. Silahkan datang dan tetap hati-hati, jaga attitude, jaga etika. Intinya ya suasana seperti ini bisa dilihat di belakang saya. Banyak hal yang bisa kita ceritakan di sini dan tempatnya sudah seperti ini gitu. Dan bagi teman-teman yang mau datang, kembali lagi ke tadi, jaga attitude-nya, jaga etikanya. Kalau bisa kita lihat mungkin ada serodotan yang lain, kita bisa lihat. Nah, kemudian kita bisa lihat ke sebelah sini ada tangga untuk naik ke atas ya. Nah, seperti yang saya bilang ada 2 tingkat ya, 1, 2 ya, gitu. Ini serodotan ini menyambung ke yang tingkat 2 sama seperti yang ini. Kemudian yang paling tinggi yang ini ya, itu. Assalamualaikum. Bisa saya dengarkan baik-baik, tadi ada suara seperti yang melempar batu ke air, namun mungkin ya biasa. Tetap jaga attitude guys. Masih kita lihat sini. Kalau ke sana dulu ada taman di mana anak-anak bisa main seluncuran, duduk gitu kan, ada ayunan. Layaknya kolam renang atau tempat-tempat wisata lainnya. Dan dulunya di sini pun ramai sekali gitu kan, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, kalangan pemuda-pemudi gitu kan, tua maupun muda datang ke sini untuk mengikuti bukan mengikuti apa ya, berwisata gitu lagi gitu. Bisa kita lihat ya, ini sudah lama banget. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bisa apa ya, sayang banget gitu kan, bahannya bagus juga gitu. Jadi ya beginilah suasananya. Oke guys, back again, kembali lagi. Jadi selama saya di sini nggak ada sesuatu yang aneh, dan bisa kalian lihat sendiri nanti gitu. Bisa kalian lihat sendiri ke sini, datang sendiri nanti jika kalian ingin. Silakan datang, tetap jaga attitude, jaga etika. Silakan, alamatnya di Grage, Siti Majalengka ada. Ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kita habis dari kolam renang Grage lagi. Ini adalah konten kedua saya di kolam renang Grage, karena dari komenan kemarin, baik itu DM atau YouTube, ada yang memang belum dieksplor ya Kang, ruangannya gitu kan. Ada ruangan yang belum dieksplor, momen gitu, Kang coba kesini gitu kan, coba kesini. Saya bingung juga sebelah mana gitu ruangannya kan, karena setiap sudut udah dilihat. Ternyata ada ruangan bunker di sana gitu kan. Nah di bunker itu lumayan ya Kang, luar biasa banget. Dan kita juga udah uji nyali, nanti kita akan simpulkan lah apa aja yang ditemukan di sana. Langsung aja mungkin dari Kang Fakih dulu Kang, dari awal masuk, dari awal penelusuran ya, dari WC ke atas, kemudian pas uji nyali gimana Kang? Apa aja yang dirasakan? Pertama masuk sih belum merasain apa-apa ya, tapi waktu dijelasin di kantin itu baru saya ngerasa merinding. Lanjut lagi ke WC, di situ emang paling apa ya, jadi gak mau sendiri gitu, pengen deket-deket aja gitu ke Raden, ke Alif gitu di belakang kamera itu sih. Sudah. Oke, lanjut. Jadi yang saya rasakan saat awal masuk ya, awalnya sih biasa saja. Pas di kantin udah mulai merinding. Pas di kamar mandi ya Kang, itu Alif tuh ngerasa sedikit mual. Udah itu aja.
Ketika di bunker itu gimana di Oh, bawah? di bunker. Awal masuknya, awal masuk pengap. Panas. Panas, bener. Nah, gak kuat, ke atas lagi. Aku tuh disuruh ke bawah lagi, uji nyali. Habis uji nyali, kan dibaca dulu kan ya Kang. Iya. Nah, Alip tuh ngerasa mual banget. Habis udah ke atas, akang etehnya, jadi mualnya udah biasa lagi. Udah sekian. Kalau saya dari awal masuk tetap sama ya, belum merasakan apa-apa dan dari apa namanya ketika masuk ke kamar mandi ya Kang ya. Kamar mandi pun sama sebenarnya, tapi ketika tadi saya lagi uji nyali dari awal pun udah mungkin akang di sini juga dengar kan ada kayak suara apa gitu kan yang bener-bener kayak gubrak gitu kan. Jadi ya saya juga ikut kaget pastinya gitu. Nah kemudian ketika tadi di pertengahan gitu kan, ketika saya lagi sendiri ada kayak apa ya, sampai saya juga lagi bawa kameranya, kalau mungkin bisa kedengaran di kamera nanti, ada kayak yang lempar batu ke air kolam tuh gitu. Jadi sempat tadi kedengeran tapi kurang tahu entah masuk atau enggaknya nanti ke dalam videonya. Mungkin itu aja. Itu pengalaman dari Kang Fakih, Kang Raden sama Kang Alip. Di sini ada Kang Hasbi. Kang Hasbi ini selama 5 tahun pernah bekerja di sini. Beliau banyak sekali pengalamannya gitu ya, pengalaman apa aja di setiap sudut yang mungkin pernah ditampakkan, sampai kenalan juga mungkin ya, Kang udah kenal juga. Tadi juga sebelum konten Kang Hasbi bolak-balik ke dalam untuk meminta izin ke setiap ruangan karena kita akan uji nyali juga. Jadi buat teman-teman yang belum uji nyali, yang mau lihat uji nyalinya, silakan lihat video di awal lah, di awal atau di tengah, nanti entah penempatannya di mana, yang menarik lah. Kita akan dengar apa aja yang mungkin pernah dirasakan nih Kang selama 5 tahun bekerja di sini, termasuk yang tadi dialami setelah 5 tahun kesini lagi gitu. Silakan. Ya oke, mungkin untuk pengalaman saya pribadi dari awal kolam ini aktif sampai sekarang terbengkalai lagi, mungkin yang pertama itu aura. Yang pertama sangat berbeda, sangat benar-benar gimana ya, jadi terkesan angker lah dilihat. Dan juga yang kedua mungkin dari perawatannya benar-benar sudah tak terus lagi, mungkin karena sudah habis kontrak. Dan juga yang terakhir dari awal dibangun sampai habis kontrak itu masih dibilang biasa-biasa sajalah, tidak terlalu ekstrim. Ya mungkin untuk sekarang saya baru lagi menginjak kolam pada malam hari ini, dan memang auranya benar-benar luar biasa itu. Yang saya rasakan benar-benar luar biasa, menguras cukup tenaga banyak juga lah gitu dengan Teh Yul, dan kebetulan Teh Yul sudah pulang duluan mungkin, dan nanti adalah videonya di awal-awal pembukaan ya, pening ya. Kayak mungkin seperti itu cukup. Oke, itu penjelasan dari Kang Hasbi langsung. Jadi ya memang yang namanya kita bermukim di suatu tempat, apalagi udah bertahun-tahun, udah kenal setiap sudut ya Kang. Jadi saya aja kalau misalkan lagi PKL di mana pasti ada aja, di sini ada kejadian ini gitu kan. Cuman ya namanya kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menghargai gitu kan keberadaan mereka di sini, karena yang lebih dulu ada di tempat tersebut adalah mereka. Kita hanya mungkin menumpang gitu kan. Ya mungkin gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya, di video saya berikutnya yang mungkin lebih bikin penasaran lagi, lebih seram, dan apa aja sih yang ada di tempat tersebut, apakah dari sejarahnya mungkin atau penunggunya gitu kan. Saya ucapkan sampai jumpa dan selamat malam.